Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dikepung banjir pada Minggu malam. Peristiwa ini mengakibatkan satu minibus terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam sungai. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Makale sejak Minggu sore hingga malam hari. 8 orang korban banjir luapan sejumlah anak sungai di Kota Makale, Tanah Toraja berhasil dievakuasi tim gabungan dalam kondisi lemas dan pingsan. Proses evakuasi ke-8 korban berlangsung dramatis, di mana kondisi luapan air sungai deras serta intensitas hujan tinggi membuat tim gabungan harus menggunakan tali dan perahu karet untuk menolong warga yang terjebak banjir. Tim SAR gabungan itu terdiri dari Basarnas sendiri, BPBD, relawan, TNI dan Polri dan masyarakat telah mengevakuasi 2 titik yang kami curigai terdampak banjir. Hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan Basarnas masih terus melakukan proses evakuasi karena diduga masih banyak warga yang terjebak dalam rumah dikarenakan banjir datang tiba-tiba pada malam hari saat warga tengah tertidur. Sementara itu kondisi cuaca di Kabupaten Tanah Toraja masih diguyur hujan deras sejak sore. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, intensitas hujan tinggi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta sejak siang hingga Minggu sore mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Candi Gebang guys, jualan pada dikali. Salah satunya di wilayah Candi Gebang, Wedo Martani Ngemplak, di mana terlihat beberapa pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air. Pengendara yang terjatuh langsung ditolong oleh warga sekitar. Banjir juga terjadi di Ring Road Utara depan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta hingga setinggi kendaraan roda 2. Drainase yang tersumbat menjadi penyebab banjir karena air tumpah ke jalan dan tidak bisa masuk ke gorong-gorong. Hati-hati lur lewat depan UPN Ring Road Utara. Akibat anak sungai Batanghari meluap, perumahan warga di Dumai Riau terendam banjir. Banjir akibatkan kemacetan karena jalan lintas Sumatera Jambi terendam. Tingginya curah hujan yang menerjang Kabupaten Bungo Jambi sejak Sabtu hingga Minggu berakibat meluapnya anak sungai Batanghari hingga menggenangi ratusan rumah warga. Banjir juga menutupi jalan lintas Sumatera Jambi Padang, tepatnya berada di kilometer 54 Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi hingga 10 km dari kedua arah. Banjir juga membuat tebing longsor dan menghancurkan rumah warga yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera tersebut. Beruntung dalam kejadian tidak ada korban jiwa. Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan mengatakan banjir disebabkan tingginya curah hujan hingga menggenangi jalan lintas dan menghantam satu unit rumah roboh. Dari Pak Kapolsek, bahwasanya ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, kita ada longsor dikit. Nah kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Selain membuat banjir, hujan deras mengakibatkan pohon tumbang dan menutup jalan. Pohon tumbang ini nyaris menimpa sebuah truk yang melintas. Petugas dan warga bergotong royong mengevakuasi pohon yang menutup jalan ini. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang pemirsa mengakibatkan tenda besar acara haul salah satu pondok pesantren di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ambruk. Dalam rekaman video warga, tampak sebuah tenda besar berukuran 16 kali 20 meter ambruk akibat terjangan angin kencang.
Kejadian ini sempat membuat kepanikan dan sejumlah santri yang terjebak di dalam tenda langsung dievakuasi para wali santri. Tidak ada korban jiwa, hanya beberapa santri mengalami luka lecet. Peristiwa hujan lebat disertai angin kencang terjadi saat acara haul ke-59 Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Acara haul pun terpaksa dihentikan sementara. Pemerintah Kabupaten Bandung dan Sumedang menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung. Puting beliung menerjang 8 kecamatan di Kabupaten Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung dan Sumedang menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung dari 22 Februari hingga 6 Maret 2024. Puting beliung menerjang 8 kecamatan di Kabupaten Sumedang dan Bandung, Jawa Barat, 2 kecamatan yaitu Cimanggung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, 2 kecamatan yaitu Cimanggung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kemudian 5 kecamatan yaitu Cicalengka, Rancaekek, Cilenyi, Majalaya, dan Kertasari di Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Sumedang membuat tenda pengungsian yang berlokasi di Cimanggung. Sementara itu untuk warga terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung yang rumahnya rusak ringan masih tinggal di rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,7 terjadi di Bayah, Banten pukul 20:07 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Gempa juga dirasakan di Bogor dan Jakarta. Guncangan bervariasi mulai dari kencang hingga sedang. Gempa ini dangkal dan tidak berpotensi tsunami dengan kedalaman 10 km. BMKG mengimbau warga tidak panik serta selalu waspada terhadap gempa susulan. Pemirsa, bangunan berisi 10 kontrakan di Tanjung Duren, Jakarta Barat hangus terbakar pada Minggu siang. Api diduga muncul dari kebocoran tabung gas LPG 3 kg. Kepulan asap muncul dari sebuah bangunan berisi 10 kontrakan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu siang. Petugas damkar dan warga berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang dan hewan peliharaan mereka. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg saat salah satu penghuni kontrakan sedang memasak. Awal mula api itu dari mana, Bu? Tadi, Bu? Kompor, terus? Terus nyamber atau gimana? Nyamber ke tabung. Tabung gas ukuran? 3 kilo. 3 kilo. Oh. Ada korban, Bu? Ya. Ada korban? Nggak ada, Pak. Lagi masak, Pak. Masak, Lagi ya? masak. Ada berapa bangunan yang terdampak? Ada 10 pintu yang terbakar. Oh, berarti bentuknya kontrakan atau gimana? Kontrakan. Ada korban jiwa, Dan? Alhamdulillah nih ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Api baru bisa dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Tangki bermuatan BBM terbakar di Dumai Riau. Pemirsa, petugas kesulitan memadamkan api hingga kendaraan hanya menyisakan rangka saat api padam. Sebuah mobil tangki bermuatan BBM jenis Pertalite terbakar di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai Riau, Minggu siang. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dalam kebakaran mobil tangki BBM bermuatan sekitar 16 kiloliter Pertalite. Besarnya api yang membakar mobil bermuatan BBM Pertalite membuat petugas pemadam kesulitan. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil tangki tinggal rangka. Kebakaran terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Timah, Kota Dumai menuju ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Namun tiba-tiba mobil tergelincir keluar luas jalan dan terguling hingga terbakar. Mobil tangki BBM milik PTL Nusa ini dengan tujuan daerah Labuan Batu, Sumatera Utara. Ternyata itu mobil, kita masih belum paham mobil mesin apakah berisi atau kosong. Ini kami kerahkan dulu 3 unit. Nah, ketika 3 unit sampai di 3 kali ini, ternyata isinya BBM, ya solar, kita kerahkan semua dan kita minta bantu sama dari Pertamina. Berapa unit mobil pemadam kebakaran yang turun pada saat ini, Bang?
Nah, awalnya kami turun ke 3 unit karena informasi belum jelas, ya. Jadi hanya mobil terbakar. Mobil terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, sopir dan kernet menyelamatkan diri sebelum terjadi ledakan. Namun akibat kebakaran, jalur lalu lintas sempat ditutup sementara. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kericuhan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah ratusan relawan dari sejumlah partai ditolak oleh sejumlah saksi saat hendak meminta membuka formulir C1 plano. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi di saat para relawan caleg dari partai ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, serta mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan bagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Ya, gitu. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi akhirnya ditunda dan dilanjutkan kembali di hari berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah. Salah satunya terkait penggelembungan suara. Massa yang tak terima kecurangan turun ke jalan dan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut. Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain. Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Bawaslu. Silakan. Organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematif, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024.
Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU RI seakan tak ada habisnya. Kali ini pemirsa, di aplikasi Sirekap Form C1 atau C hasil ini milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nia Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Praktik lancu kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara dan kian mengemuka. Sejumlah partai politik, berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak sebelum pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini, Komnas HAM telah melaporkannya ke Bawaslu. Sementara itu, organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain. Pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara ulang serentak di sejumlah kecamatan. Hal itu terjadi karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu. Pemungutan suara lanjutan digelar serentak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 3 kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan yakni 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 2 TPS di Kecamatan Gandus, sedangkan di Kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi.
Ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dikunjungi koordinasi dengan Forkopimda itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%. Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara KPU Oki juga melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa dalam Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari 2 desa yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada perhitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelembungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan. Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara KPU Oki akan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil menurun. Penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya berita terkait permasalahan Sirekap hingga pemungutan suara ulang. Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Namun tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024. LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski saat melakukan exit poll pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari, penilaian responden mencapai 94,3%. Namun penilaian itu menurun hingga 76,4% saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari. Artinya penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20% karena banyaknya berita permasalahan Sirekap dan pemungutan suara ulang. Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil ya. Ya memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan. Selain itu, sebanyak 31,4% responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penilaian itu datang dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5%. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket ya. Kami sangat mendukung, sangat senang ya
Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana hak angket hingga saat ini masih terus menguat. Sementara itu Mahfud MD menjelaskan bahwa hak angket tak akan bisa mengubah hasil pemilu. Usulan hak angket bergulir pasca pemilu 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo didukung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Mohaimin untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR guna mendalami dugaan kecurangan pemilu presiden 2024. Menanggapi wacana hak angket, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan hak angket bisa digunakan untuk memeriksa atau menyelidiki kebijakan pemerintah. Apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Sebagai ahli hukum, Mahfud MD juga menegaskan DPR maupun partai politik berhak menggunakan hak angket. Namun ia berpesan bahwa tetap ada koridor dalam kebijakan pemerintah, khususnya untuk melakukan investigasi atas kebijakan pemerintah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ratusan orang rela berdesakan antre membeli beras di Grobogan, Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada penaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan Jawa Tengah Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada.
Disperindak Grobogan, Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan, agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Selain di Grobogan, ratusan emak-emak juga rela mengantre beras sejak pagi di Cimahi, Jawa Barat. Harga beras di Cimahi sendiri kini sudah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Ratusan warga yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi mengantre beras sejak pagi di Makodim Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka mengantre demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Antrean didominasi emak-emak yang datang membawa anaknya. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras gratis yang disediakan pemerintah. Pasalnya harga beras di Kota Cimahi kini telah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Mahal 17.000 sekarang. Itu yang bagus atau yang bagus? Nah, itu Bapak biasanya beli beras itu per bulan atau? Tergantung, ada per minggu, kadang 3 hari sekali, 5 kilo. Itu habis berapa hari biasanya? 4 hari. 18.000 per kilonya. Ibu biasanya belinya per bulan atau? Enggak, per hari. Tiap hari. Sehari habis berapa kilo biasanya? 2 kilo. Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, ada sekitar 37.000 warga yang mendapatkan beras gratis. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dapatnya per KPM itu 10 kilogram per bulan. Kalau harga memang sekarang sedang meningkat harga, hanya dari ketersediaan untuk masyarakat Cimahi kita masih aman. Stok beras di Kota Cimahi masih aman. Untuk mendapat bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang berjam-jam di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam saat orang tua sedang mengantre beras bantuan. Yang merasa kehilangan anaknya Seorang balita digendong petugas usai terlepas dari ibunya saat antri beras di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Balita ini hilang selama 3 jam dan berhasil ditemukan oleh salah satu emak-emak yang membeli bahan sembako. Meski begitu, ibunya tidak mencari buah hatinya karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Warga rela antri hanya untuk membeli 10 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp16.000 dan daging ayam Rp30.000. Pemirsa, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan persediaan beras Bulog masih aman. Namun meski masa panen segera tiba, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog. Beras sudah mulai banyak, ngawen sudah mulai panen, Radu Belatung sudah mulai panen, Dora sudah mulai panen, ini produknya sudah mulai ada. Ya. Ini nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern, ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar, dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan HEP. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Beras naik karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahui. Ribuan warga saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan buah manggis gratis di Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 204 kg gunungan manggis yang disediakan panitia ludes dalam sekejap.
Ribuan warga saling dorong dan berdesakan berebut 8 gunungan buah manggis berukuran kecil di lapangan Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang. Menurut warga, membagikan buah manggis merupakan tradisi tahunan rutin di Desa Jarak yang dikenal dengan Andung Buah Manggis. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi desa dan mengenalkan masyarakat luas terkait keberadaan Desa Jarak sebagai sentra penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang. Dengan menggelar tradisi andung buah manggis, warga berharap hasil panen buah manggis mereka tahun ini bisa semakin melimpah. Karena ramai, Pak. Karena hasil bumi juga orang-orangnya yang sangat luar biasa. Dapat berapa banyak ini? Mungkin dapat 2 kilo lebih mungkin. Rencananya mau dipakai apa nanti? Apa? Rencananya mau dipakai apa? Bagi teman-teman. Tradisi andung buah manggis diawali dengan membuat 8 gunungan buah manggis dan mengaraknya menuju lapangan di Desa Jarak. Gunungan berukuran kecil tersebut kemudian diletakkan mengelilingi gunungan buah manggis raksasa setinggi 8 meter yang ada di tengah lapangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kampung Suryatmajan, Kota Yogyakarta menggelar tradisi ruwahan dengan melakukan kirap gunungan kue apem. Tradisi itu merupakan wujud rasa syukur dan gembira warga menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ruwahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan digelar warga kampung Suryatmajan, Kota Yogyakarta DIY. Prosesi acara ini ditandai dengan iring-iringan Brigade Prajurit Cilik dari kelompok Cokro Dirjo Alit. Di belakang brigade, ada rombongan warga mengenakan busana adat tradisional Jawa yang mengarak gunungan apem, aneka jajanan pasar, serta produk-produk UMKM. Sesampainya di lokasi akhir di kampung Suryatmajan, beragam jajanan pasar seperti kolak, ketan, dan apem didoakan dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Selain kue apem, warga juga antusias berebut gunungan yang terbuat dari produk-produk UMKM berupa kaos, tas, dan souvenir lainnya. Tiap tahun suka ini ya Pak ya? Nah, gimana Pak tradisi ini menurut Bapak ya? Baru kali ini ya ini. Saling memaafkan abu dari kata bahasa Arab, di mana ini kita menyambut bulan suci Ramadan itu saling bisa memaafkan dan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Selain sebagai bentuk rasa syukur menyambut Ramadan, tradisi ruwahan diharapkan menjadi agenda budaya yang mampu menarik wisatawan di kawasan Malioboro. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno pemirsa menghadiri perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tradisi tahun ini masuk dalam 10 peringkat teratas karisma event Nusantara 2024. Ribuan warga menghadiri perayaan Cap Gomeh yang digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Acara tahunan ini berhasil masuk dalam peringkat 10 besar karisma event Nusantara 2024. Tidak hanya itu, Festival Cap Gomeh juga memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat Kota Singkawang. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi pelaksanaan Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bisa kita rasakan terutama dengan Festival Cap Gomeh yang berhasil menembus top 10 karisma event Nusantara. Jadi ini kalau ada 10 event terbaik di Indonesia, maka Kalimantan Barat telah memiliki yang berhasil menembus 10 besar. Menparekraf Sandiaga Uno juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Vihara Dewi Kuan Im di Jalan GM Situt, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Di sini Sandi mendapat hadiah jeruk Bali seharga jutaan rupiah dari hasil lelang. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Merawat kulit dan wajah kini bisa dilakukan dengan berbagai metode inovatif. Perawatan itu diklaim mampu menyamarkan, bekas luka kerutan hingga mengurangi penumpukan lemak.
Dengan tema The New Era of Skin Booster, Esti Indonesia memperkenalkan produk kecantikan asal Swiss yaitu Cell Booster. Diformulasikan dengan teknologi inovatif yaitu CHAC Technology, Cell Booster mampu memberikan manfaat dan hasil yang tahan lama. Cell Booster mengeluarkan 3 varian diantaranya Cell Booster Shape untuk mengurangi penumpukan lemak, Cell Booster Glow untuk mengatasi hiperpigmentasi dan penuaan dini, dan Cell Booster Lift untuk menyamarkan bekas luka serta kerutan. I want to let the people know about the new skin booster in Indonesia. This is the medical skin booster injectable, and it's a very safe and then very effective and then long-lasting. The protocol for Cell Booster is 3 times in a row in 2 weeks interval, so that you have optimal results with the Cell Booster. Acara peluncuran produk Cell Booster ini dihadiri oleh dermatologis, dokter kecantikan, dan juga beauty enthusiast. Ya, jadi kebetulan saya udah nyobain 1 bulan terakhir produk ini. Dan dari seri pasien yang udah saya cobain, saya ngelihat efektivitas yang bagus ya. Esti Indonesia berharap Cell Booster dapat melanjutkan tren solusi sukses dari beragam permasalahan kulit di berbagai negara. Dari Jakarta, Muharlin, Dipo Andi Muharom, dan Sutrisno, iNews melaporkan. Salah paham menerima informasi dari seorang anak berkebutuhan khusus. Warga di Brebes, Jawa Tengah heboh mengira seorang anak tenggelam di saluran irigasi. Sementara kepolisian setempat sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada anak yang tenggelam. Viral warga di Desa Kertas Induyasa, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah heboh mengira seorang anak tenggelam di saluran irigasi. Kejadian berawal saat warga melihat seorang anak tunarungu sedang menangis di pinggir saluran irigasi, salah paham dan mengira teman anak itu tercebur ke saluran irigasi. Kejadian ini sempat dilaporkan warga ke tim SAR setempat. Kepolisian dari Polsek Jatibarang menelusuri sekitar lokasi dan ternyata tidak ada anak tenggelam. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan pun dihentikan. Sementara polisi membantah soal ramainya di media sosial tentang anak yang dicari justru ikut menonton tim SAR melakukan pencarian. Karena sampai saat ini anak yang dikabarkan hilang belum diketahui identitasnya. Sebenarnya hoak ya, Dan? Itu hoak, karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu. Sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui. Karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya. Polisi menyimpulkan bahwa kejadian itu hanyalah salah paham antara warga dengan seorang anak berkebutuhan khusus yang mengira teman anak itu tenggelam, namun ternyata sang anak tidak pernah bermain dengan teman sebayanya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan peserta mengikuti lomba renang fin swimming dari Dermaga Kamal Muara. Maksud kami dari Kamal Pulau Madura menuju titik finish di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-62 Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut pada 31 Maret mendatang. Lomba renang ini dilepas langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Ada 5 kategori perlombaan, diantaranya kategori TNI Polri Putra, TNI Polri Putri, Umum Putra, dan Putri, serta kategori Master. Seluruh peserta mendapatkan medali, serta ada hadiah uang pembinaan untuk para juara senilai total Rp100 juta. Saya merasa senang bisa bersama-sama dengan prajurit mengikuti kegiatan lomba renang Selat Madura ini. Persiapan apa saja yang dilakukan? Tentunya kita laksanakan TC ya. TC artinya latihan di satuan, begitu di kolam satuan, kemudian kita coba di laut juga. Pada saat minggu sebelumnya kita udah binaan ini akan kita rutinkan, mungkin tiap tahun akan kita laksanakan ya. Jadi untuk lomba renang Selat Madura ini kan posisinya di Koarmada 2, mungkin nanti Armada 2 lah yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya.
untuk lomba renang Selat Madura. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, puluhan kendaraan terjaring razia gabungan di perbatasan kota Surabaya Sidoarjo, Jalan Lingkar Mas di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, razia dilaksanakan setelah adanya keluhan warga mengenai maraknya balap liar. Puluhan pemuda menuntun kendaraan mereka dari Jalan Lingkar Mas Sidoarjo menuju ke kantor Mapolresta Sidoarjo. Para pemuda ini merupakan beberapa kelompok geng motor yang seringkali membuat resah warga dengan aksi balap liar. Petugas gabungan pun langsung mendata para pemuda ini. Mas, terdapat segerombolan anak muda yang melakukan kegiatan balap liar. Jadi kita siapkan sprintnya. Kita melakukan APP sebelum berangkat terkait CB untuk pengamanan tersebut. Jadi sudah kita laksanakan, dapat ratusan kendaraan yang sudah kita amankan, dibawa ke Mako. Selanjutnya kita data ranmornya dan kita amankan yang tidak sesuai spektek atau menggunakan knalpot bising, kita tindak dengan teguran. Kami mengimbau sudahi untuk kegiatan balap liar karena mengganggu ketertiban masyarakat. Terkait penindakan bagi pelanggar, petugas akan meminta pemilik kendaraan untuk mencopot knalpot brong dan memasang kembali knalpot sesuai dengan aturan yang ada. Razia ini akan rutin dilaksanakan guna menciptakan keamanan bagi warga Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yojok Agusta, iNews melaporkan.